Kalau kita ingin dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah. Jaga hak-hak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan, alhamdulillah sedanten ingkang sangat dalam muliakan, mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barakah, saha mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah kula kalian panjenengan masih berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sesungguhnya bulan biasa-biasa, karena memang bukan termasuk bulan mulia. Bulan mulia itu hanya 4. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh fiha minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam siklus tahunan ada 4 yang istimewa, mulia. Arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Apa itu? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang keempat Rajab. Rabiul Awal tidak, tapi terasa istimewa karena ada banyak umat Islam yang melakukan ibadah sholawatan, ibadah peringatan Maulidir Rasul di bulan Rabiul Awal. Biasa-biasa, tetapi kemudian menjadi luar biasa. Kenapa?
Karena punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hari Senin biasa-biasa. Siapa yang tidak tahu hari Senin? Hari itu yang istimewa, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dalam siklus tahunan, hari-hari istimewa itu hari Arafah, hari Asyura, hari raya Idul Fitri, dan yang keempat hari raya Idul Adha. Itu hari-hari istimewa. Tetapi Senin itu kemudian menjadi hari yang sangat istimewa. Bahkan Rasul mengisi hari Seninnya dengan ibadah puasa. Alhamdulillah, jamaah masjid Nurul Iman Rungkut Harapan setiap hari Senin, alhamdulillah sakit sareng-sareng ngalampai ibadah poso. Poso nggih? Alhamdulillah poso. Nopo-nopo kersa. Ada sahabat yang mengklarifikasi kepada Rasulullah, memohon penjelasan kepada Rasul. Kenapa kalau hari Senin puasa? Apa kata Rasulullah? Yaumun wulidtu fihi. Ini hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi. Ini hari di mana aku diutus mendapatkan risalah sebagai seorang rasul. Mendapatkan wahyu sebagai seorang nabi. Tepat pada hari Senin. Au unzila alayya fihi. Wahyu itu pertama kali diturunkan kepadanya di dalam buah Qur'an bertepatan pada hari Senin. Maka bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Senin meskipun bukan hari yang istimewa, meskipun bukan hari-hari yang mulia, sungguh istimewa. Beliau memperingatinya dengan menjalankan ibadah puasa. Subhanallah. Kenapa? Punya hubungan dengan Rasulullah. Para bapak, para ibu, kota Yasrib, Madinah, kota biasa-biasa. Karena kota mulia, tanah haram dahulu, ya Mekah itu. Sama Al-Qudus, Baitul Maqdis. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh pertama kali rumah ibadah yang dibangun untuk tempat ibadah umat manusia itu adalah lalladzi bi Bakkah, tanah suci Mekah. Itu rumah pertama kali tempat ibadah yang istimewa, disebut dengan tanah haram. Bapak Ibu, yang kedua baru Al-Qudus, makanya disebut dengan Baitul Maqdis. Makanya pada saat itu rekreasinya Rasulullah, Isra'nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, bukan dari mall ke mall, bukan dari Sengkaling ke Selekta, bukan, tapi dari masjid ke masjid. Itu salah satu cara Allah untuk merefresh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah bukan tanah haram dahulu. Hanya karena kemudian Rasulullah itu hijrah ke Yasrib yang sekarang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, apa kata Rasul? Inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah.
Sungguh aku jadikan Madinah ini sebagai tanah haram, sebagai tanah suci, sebagai tempat yang mulia. Sebagaimana Mekah, sebagai tanah haram. Bapak Ibu, Madinah kemudian menjadi tanah haram. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah dan tinggal di kota Madinah. Kalau saja Rasulullah itu hijrahnya ke Rungkut Harapan, istimewa Rungkut Harapan. Tapi gak situ, ngapunten. Para bapak, para ibu, subhanallah, tanah saja yang biasa-biasa menjadi istimewa karena tanah ini punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sejarah masjid yang sekarang menjadi Masjid Nabawi Asy-Syarif, itu tanah biasa-biasa dibeli oleh Rasulullah dari seorang anak, dari 2 orang anak pengembala kambing. Sebagian oleh Rasulullah dibangun menjadi tempat tinggal, rumah yang sekarang ditempati makbarah Dorih, tempat sari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagian dijadikan masjid. Kecil masjidnya Rasulullah. Dari makbarah, dari tempat sari Rasulullah, Raudhah itu ke arah timur, beberapa pilar. Nanti di atas itu ada tulisan, backgroundnya hijau, tulisannya kuning, Haddu Masjidin Nabi. Jenengan sakit maus, Haddu Masjidin Nabi, artinya batas masjid Nabi. Di depan. Yang di belakangnya dikasih tirai, taber nih. Terpisah masjid itu. Itu batas masjid Nabi, kecil. Makanya mengapa Rasulullah kalau sholat Id itu di luar, bukan di dalam masjid? Karena kapasitas masjid tidak memungkinkan. Kapasitas masjid tidak mungkin. Sekarang masjidnya besar, nggak perlu di luar. Ngapain sholat di luar? Wong masjidnya sudah besar. Di Masjidil Haram ditempati sholat Idul Fitri. Di Masjid Nabawi sekarang ditempati sholat Idul Fitri, gak perlu di luar. Dahulu di luar itu saya baca dalam tafsir hadis, karena masjid Rasulullah itu kecil, sementara sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan oleh tidak saja bapak-bapak, tetapi juga ibu datang semua ke masjid. Makanya sholatnya di luar masjid, di tempat lapang, di kawasan Ghamamah nih. Itu tempat sholat Idul Fitri, Idul Adhanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, tanah yang kemudian dibangun masjid oleh Rasulullah, tanahnya biasa-biasa. Tapi karena tanah ini yang mewakafkan Rasulullah, yang menjadikan masjid ini Rasulullah, sungguh istimewa. Kata Rasul, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin mimma siwah illal masjidil haram. Bapak Ibu, sekali saja salat di masjidnya Rasulullah lebih baik dibandingkan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Mengapa? Karena masjid ini yang membangun Rasulullah, yang mewakafkan Rasulullah. Jadi Masya Allah, apapun yang punya hubungan dengan Rasulullah jadi istimewa. Adakah Nabi di mana tempat ibadahnya itu menjadi taman surga? Tidak ada. Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Apa kata Rasul? Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku, di mana Rasulullah sholat di tempat itu, Rasulullah berzikir di tempat itu, Rasulullah beribadah, berdoa di tempat itu taman di antara taman-taman surga. Sebagian ahli berpendapat tanah itu kelak akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pernah di situ berarti kita pernah merasakan satu di antara taman surga kelak. Mudah-mudahan
Allah takdirkan kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu, kalau tanah saja jadi istimewa hanya karena Rasulullah. Mohon maaf, masa kita kalah dengan tanah? Masa kita kalah dengan hari? Senin jadi istimewa karena itu hari kelahiran Rasulullah. Masa kita kalah? Berikut, bangun hubungan yang istimewa dengan Rasulullah. Bangun ikatan rohaniyah dengan Rasulullah. Supaya, mohon maaf, ada hubungan rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita ini, mohon maaf, mungkin ibadahnya biasa-biasa, tapi kemudian menjadi istimewa. Apa kata Rasul dalam hadis? Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Sungguh orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, sungguh istimewa kita yang ditakdirkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Masya Allah, dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah kelak di hari kiamat? Aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah, menyapa Rasulullah. Mohon maaf, kita sholat tidak menyapa Rasulullah, tidak sah sholat kita. Sekali lagi, kita sholat tidak sapa Rasulullah, tidak sah. Barusan kita sapa Rasulullah, tapi kadang kita tidak sadar kalau yang kita baca itu adalah menyapa Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sapa kita pada Rasulullah. Apa salam? Salam itu sapa. Cuma orang Arab bilangnya salam. Assalamu alaikum. Nek wong Jawa nuwun sewu. Monggo. Oten. Nek wong Madura geleno. Lah wonten tiyang Madura mriki. Tak langkong. Biasanya wonten Pak sinten sing Sumenep. Kok mboten wonten iki. Absen, lagi absen iki. Wonten. Oh nggih, alhamdulillah mboten gitu. Oh, kadang iki mriki nggih. Ancen penjajah Madura niki. Termasuk gak wani gak dek gak wong Madura. Mergo kula wong Madura wani ngomong ngeten. Wong padha Madurane kok. Nggih, pangapunten. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf. Kita biasa-biasa. Tapi sering kita menyapa Rasulullah. Duduk-duduk di rumah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaunikan, sambung rohani kita dengan Rasulullah. Sapa Rasulullah. Para bapak, para ibu. Yang pertama, Rasulullah pasti menjawab sapa kita, salam kita. Sabda Rasul dalam hadis, Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidak ada seorang pun yang bersalam kepadaku kecuali salam itu pasti aku jawab. Pasti dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa menjawab salam kita sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada jauh di Madinah sana? 10.000 kilometer lebih mungkin dari Surabaya. Bagaimana Rasulullah bisa menjawab salam? Panjenengan pirsa, inna lillahi malaikatan sayyarin. Allah itu punya malaikat sayyarin yang menyebar di mana-mana. Yuballighuni, mereka tugasnya menyampaikan kepadaku, kata Rasulullah,
yuballighuni, mereka bertugas menyampaikan kepadaku kata Rasulullah, assalamu min ummati, setiap ada salam dari umatku, termasuk salam kulo jenengan saking masjid Nurul Iman. Kita salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada malaikat sampaikan pada Rasulullah. Rasulullah jawab salam kita. Semakin sering kita menyapa Rasulullah, tentu Rasulullah semakin sering menjawab salam kita juga. Subhanallah. Doa apa yang paling istimewa? Adalah doa salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin didoakan salam oleh Rasulullah, sampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaikum. Mudah-mudahan jenengan selamat. Bangun hubungan rahmi dengan Rasulullah. Insya Allah biasa-biasa tapi jadi istimewa. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, sebagaimana rutinitas kita, pagi ini kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Di antara nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam kepada Imam Ali, ya Ali, lil makhzul, orang-orang terhina, orang-orang hina, orang-orang tak memiliki harga diri, hina, nista di hadapan Allah, mungkin juga di hadapan umat manusia. Para bapak, para ibu, salasu alamati, orang yang hina itu, pesan Rasulullah kepada Imam Ali, ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama, kasratul kidbi, banyak berbohong. Bapak Ibu, terkait ini sering disampaikan dalam pengajian terkait kebohongan. Yang kedua, wa kasratul aiman al-fajrah, banyak bersumpah tapi sumpah itu dilanggar. Yang ketiga, ini penting, wa kasratul hawaij ilan nas. Saya fokus ngaji ke indikator yang ketiga. Wa kasratul hawaij ilan nas. Bapak Ibu, tidak bergantung kepada Allah, tapi lebih sering bergantung kepada sesama manusia. Mohon maaf. Dalam segala urusan kita, lebih-lebih urusan dunia, lebih-lebih urusan duniawi yang sedang kita jalani. Urusan akhirat pastilah itu penting. Siapa kelak yang bisa memberikan pertolongan kita di akhirat? Ngapunten, para bapak, para ibu, pastilah kita nanti sangat membutuhkan pada pertolongan itu. Allah berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman, illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Di hari di mana pertolongan itu sudah tidak lagi bermanfaat, illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman. Siapa yang paling utama dan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan bisa nolong kita. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya jatah doa yang mustajab. Setiap nabi
punya jatah doa mustajab. Fayad'u biha fayustajab fayu'ta. Lalu para nabi yang mendapatkan jatah, setiap nabi yang dapat jatah doa mustajabah itu jatahnya diambil. Mereka berdoa, lalu diijabah, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Khusus Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sendiri dalam hadis sahih Muslim, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Dan sungguh jatah doaku yang mustajabah itu saya simpan, kata Rasul. Jatahku saya simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati. Untuk menolong umatku nanti. Yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Masya Allah. Ini subhanallah yang luar biasa dari Nabi kita. Dapat jatah, doa itu pasti diijabah, pasti diberikan oleh Allah, tidak diambil oleh Rasulullah. Kelak akan diambil di hari kiamat buat menolong para umatnya. Termasuk kita, warga Rungkut Harapan, jamaah Masjid Nurul Iman. Insya Allah Ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dalam rangka membangun niki lho hati kita, hati kersane nopo, lebih banyak bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada sesama manusia. Rien enten lagu niku judulnya Sandaran Hati. Sandaran hati. Bapak Ibu, sandaran hati kita itu siapa? Ketika ada masalah, kepada siapa kita bersandar? Ketika ada masalah, kepada siapa kita bergantung? Ketika ada kebutuhan, kepada siapa kita mengadu? Ketika sedang ada problem, kepada siapa kita mencari jalan keluar? Bapak Ibu, itu salah satu tanda-tanda orang yang mulia jika kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, saya awali dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Qultu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan nasihat, "Ya gulam." Cara yang merigile, betul. "Ya gulam, hai anak muda, inni u'allimuka kalimatin." Sungguh aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Kata Rasul yang pertama, ihfazillah yahfazka. Para bapak, para ibu, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Jaga hak-hak Allah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Yahfazka. Allah akan menjaga kita. Bapak Ibu, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah, ekonomi kita dijaga oleh Allah, pekerjaan kita dijaga oleh Allah, semuanya kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah. Jaga hak-hak Allah. Bangun hubungan yang baik dengan Allah dengan menjaga hak-hak Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba, tanggung jawab kita sebagai hamba, dan itu merupakan hak-hak Allah sebagai Tuhan kita.
pencipta alam semesta. Ihfazillah, jaga Allah. Jaga hak-hak Allah. Lakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan merespon dengan memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, ihfazillah tajidhu tujahaka. Apunten. Lagi ngaji khusus yang kalimat yang kedua niki ceru-ceru. Ihfazillah, jaga Allah. Terus bangun hubungan dengan Allah. Bangun ikatan rohani dengan Allah. Tajidhu tujahaka. Kamu, maksudnya Abdullah bin Abbas, kamu Abdullah bin Abbas akan menemukan, mendapati Allah itu tujahaka, di hadapan. Bapak Ibu, kalau kita, mohon maaf, kalau kita sampai dengan detik ini, la haula wala quwata illa billah, bukan indera, bukan mata yang bisa melihat, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kita, mata kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kelak di akhirat, insya Allah. Kelak di akhirat, insya Allah taala. Ketika Allah memberikan salam kepada kita, salamun qawlan min rabbir rahim. Itu momen yang paling istimewa ketika Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, memberikan salam kepada penduduk surga. Salam. Kita dapat melihat Allah, dan itu kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga ketika mereka sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah takdirkan sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Sabda Rasul, ihfazillah, hai Abdullah bin Abbas, jaga Allah. Terus bangun hubungan dengan Allah. Terus zikir kepada Allah, terus ingat kepada Allah. Para bapak, para ibu, tajidhu tujahaka. Bahasa literernya, harfiahnya, kamu akan menemukan Allah, mendapati Allah itu di hadapan dirimu sendiri. Rasa dalam hati kita akan merasakan itu. Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan oleh mata, oleh indera, jangan. Zauq itu ilmu terkait dengan rasa di dalam hati kita. Rasa dalam hati kita. Sebab ada banyak hal yang para bapak, para ibu ingkang satkula muliakan, yang hanya bisa dirasakan, tidak bisa diretorikakan, tidak bisa disampaikan. Mohon maaf. Kadang ada orang berzikir la ilaha illallah sampai nangis-nangis. Orang yang tidak pernah merasakan, lah pokok nangis-nangis. Kenapa? Karena kita belum pernah merasakan. Para bapak, para ibu, kita yang pernah merasakan akan tahu apa yang dirasakan oleh orang yang sedang zikir sampai sakau seperti itu. Kata Rasul, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu akan mendapati Allah itu di hadapan. Lo pripun? Wallahualam. Sekali lagi, ini hanya bisa dirasakan. Ini hanya bisa dirasakan. Tidak bisa diretorikakan, tidak bisa diungkapkan. Kalau ini diungkapkan, bisa saja orang akan memenggal lehernya, dan orang akan bilang itu murtad, itu kafir, dan seterusnya. Kemudian para bapak, para ibu, tahu penjelasan itu. Yang ketiga kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini terkait dengan
tanda-tanda orang yang hina apabila orang itu banyak bersandar kepada sesama manusia. Apabila orang itu banyak bergantung kepada orang lain, menyandarkan hidupnya kepada orang lain, menyandarkan hidupnya kepada bosnya, kepada atasannya. Masya Allah, Bapak Ibu, panjenengan selama dalam hati jenengan sandaran hatinya kok kepada sesama manusia, makhlul, panjenengan belum terbebas, panjenengan masih hina selama dalam hati panjenengan masih bergantung kepada orang lain. Panjenengan tidak akan lillahi ta'ala, karena sandaran hatinya jenengan bukan Allah. Bagaimana panjenengan lillahi ta'ala wong sandarannya panjenengan kepada manusia? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Contoh, saya tidak bermaksud apa-apa. Contoh, seorang pembantu, dia kerja di rumah tuannya. Pastilah, namanya pembantu. Pasti, dia bekerja dengan baik, memberikan pelayanan baik. Kenapa? Karena tuannya. Karena tuannya. Sehingga para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billah. Ya dia, ya hina, ya nista. Dia tidak bermartabat. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu hanya karena majikannya. Dia berada di rumah majikannya, hina, tidak bermartabat. Hakikat kemanusiaannya hilang. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena bergantung pada majikan. Karena sandarannya adalah majikan. Coba, panjenengan yang bekerja secara bebas, panjenengan yang bekerja secara bebas, tidak punya atasan siapa-siapa, tidak bergantung kepada siapa-siapa. Panjenengan merdeka, panjenengan berdaya, panjenengan kuat. Kenapa? Karena panjenengan tidak didikte oleh orang lain. Ketika kula kalian panjenengan hidup ini sandaran hatinya hanya kepada Allah, di saat itulah panjenengan menjadi manusia yang merdeka. Tetapi ketika panjenengan masih menyandarkan hidupnya kepada sesama, karena majikan, karena atasan, karena apa, panjenengan belum bisa berbebas. Jadi panjenengan kadang hanya karena atasan, hanya karena majikan. Makanya kata Rasul, istaghnu 'anin nas. Lepaskan ketergantungan kepada sesama manusia. Lepaskan ketergantungan kepada sesama manusia. Sandarkan hati itu hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, kamu meminta, punya butuh apa-apa, jangan kepada manusia dulu. Datang kepada Allah dulu. Wudu yang sempurna, wudu yang sempurna. Salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih bilang ini adalah salat hajat. Karena memang hadisnya seperti itu. Man kanat indahu hajatun lillahi au ila man kanat hajatun ilallahi au ila ahadin minan nas. Siapa yang memiliki hajat, kebutuhan, keperluan kepada Allah atau kepada sesama umat manusia, karena bahasanya pakai bahasa mangkanat indahu hajatun, maka akhirnya sholat itu disebut dengan sholat hajat. Ada problem, ada masalah, jangan sandarannya kepada orang. Tapi bagaimana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika memohon, mohon kepada Allah. Wudu yang sempurna. Salat 2 rakaat. Namanya salat hajat.
Monggo niat apa aja. Panjenengan niat, kula niat salat sunnah hajat, bagus. Bagus. Nggih, usolli sunnatan liqada'il hajah lillahi taala. Sae. Panjenengan salat pokoknya salat sunnah monggo. Habis salat angkat tangan. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Baca ulang-ulang. Paling buatan 3 kali. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Ya Allah, nyuwun rahmatmu ya Allah. Wa azaima maghfiratika. Pengampunan panjenengan ya Allah. Wal ghanimata min kulli birrin. Ya Allah, kula nyuwun sedaya kesayan ya Allah. Wassalamata min kulli itsmin. Ya Allah, kula nyuwun raksa ya Allah, selamat dari segala dosa, kedurhakaan, kemaksiatan ya Allah. La tada'li dzamban illa ghafartahu. Ya Allah, jangan biarkan dosa kecuali panjenengan ampuni ya Allah. Wala hamman, jangan biarkan ada kesusahan kecuali panjenengan lapangkan ya Allah. Wala hajatan, jangan biarkan ada hajat, ada keperluan illa qadaitah, kecuali jenengan takdirkan ya Allah. Jenengan wujudkan, jangan realisasikan ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ada hajat, ada masalah, datang kepada Allah. Ada hajat, ada masalah, datang kepada sesama manusia. Hina. Subhanallah. Datang kepada Allah dulu. Datang kepada Allah. Yakinkan dalam hati kita bahwa semua Allah yang mentakdirkan. Allah yang mengubah, yang dapat mengubah garis kehidupan kita. Dengan apa? Kekuatan ikhtiar kita. Termasuk sholat sunnah hajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu, mohon maaf, setelah datang kepada Allah, lakukan ikhtiar lahir sebagaimana kita, sebagaimana wajarnya kita sebagai manusia. Sekul niku, masya Allah, di dahar, teh niki diunjuk. Gak mungkin, mohon maaf, lalu jadi seger tenggorokan, ada air gak diminum. Mari dungu ikhtiar batinnya kepada Allah sampun, baru angkat tehnya, minum, seger. Baru kita rembukan, musyawarah, cari jalan keluar. Wa idza sa'alta fas'alillah, datang kepada Allah. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, yang keempat kata Rasulullah dalam hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita membutuhkan pertolongan, ada kebutuhan yang mendesak di mana pertolongan itu sangat diperlukan. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salam. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, termasuk warga Rungkut Harapan, jamaah Masjid Nurul Iman, mintalah tolong kepada Allah. Kalau ada suatu minta tolong kepada Allah, apa medianya? Bisabri, sabar. Wassalah, salat, sabar. Ada sebagian ulama yang menafsirkan sabar itu as-siyam, puasa. Ada sebagian ulama yang menafsirkan as-sabr itu adalah puasa. Ada suatu masalah yang ingin segera kita selesaikan, minta tolong pada Allah. Sabar. Apa itu? Sebagian ahli tafsir, puasa. Wassalah, salat. Makanya dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Kalau ada sesuatu yang genting, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salat.
Utamakan minta tolong kepada Allah. Bukan curhat sana sini. Betul. Datang ke masjid, salat sunnah, angkat tangan, minta tolong kepada Allah. Tangis, nangis kepada Allah dalam sujud kita, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saya bacakan kelanjutan hadisnya. Para bapak, para ibu, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Sungguh, kata Rasulullah, ketahuilah sungguh annal umma law ijtama'at. Kalau umat manusia ini kumpul semua untuk memberikan pertolongan kepada panjenengan supaya bermanfaat buat panjenengan, sungguh mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kecuali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita curhat sana sini, datang sana sini untuk meminta pertolongan, kalau Allah tidak takdirkan, pertolongan itu tidak akan hadir. Gimana supaya Allah takdirkan? Datang kepada Allah. Karena Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Takdir di Lauh Mahfuz, Allah yang bisa mengubah seperti apa garis kita. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah yang bisa menghapus ketentuan takdir itu. Datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah, salat hajat pada Allah. Kalau perlu puasa sebagai bagian dari media kita untuk menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba Allah yang sejati, yang menyandarkan totalitas hidupnya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan datang sana sini, subhanallah, curhat sana sini, pada akhirnya juga tidak bisa memberikan apa-apa. Natos dalam aturakan air mata kita di rumah tetangga, nangis-nangis nang omahe tonggo. Air mata kita di rumah keluarga tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tapi tetesan air mata kita di dalam sujud kita, insya Allah, doa kita dalam sujud kita, air mata kita dalam sujud kita, itu yang akan bisa mengubah takdir hidup kita, insya Allah ta'ala. Inna doa yarudul qadam. Doa itu sungguh luar biasa. Makanya para bapak, para ibu, belajar. Utamakan menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah. Dan itu tauhid yang sejati. La ilaha illallah. Makanya kalau dalam, mohon maaf, sebagian masyarakat kan ada yang suka baca tahlil itu, kalau mau baca la ilaha illallah itu kan dibaca ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Al-Quran itu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah. Ketahuilah. Yakinkan dalam batin kita. Sadari bahwa benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan praktikkan dalam hidup kita. Karena tidak ada Tuhan selain Allah yang mengatur ini semua. Allah sandarkan hati ini hanya kepada Allah. Itu manusia yang mulia. Sebaliknya, mohon maaf, kita akan terhina kalau kita hanya menyandarkan diri kita kepada sesama manusia. Bapak Ibu, ini ikhtiar batin yang harus kita bangun. Setelah ikhtiar batin ini kita bangun, kita tanamkan sebagai bagian dari akidah kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Selanjutnya ikhtiar lahir. Ojo mari doa terus menang nama turu boten. Fa idza farauta fansop. Boten nggih. Nyuwun pangapunten. Muga-muga manfaat sarengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing budi tanglet. Biasanya ibu-ibu pasti tanya mau
Monggo sing badhe takon. Wonten nggih? Iya. Pokoke aja angel-angel nek tak kali kula. Sing angel-angel karo profesor-profesor. Kula sing gampang-gampang mawon kali kula. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dua hal Ustaz, boleh ya Ustaz ya? Yang pertama itu begini, kalau ada orang mengatakan datanglah ke dokter itu banyak yang cocok, banyak yang sembuh gitu ya. Itu antara syirik sama ikhtiar apa bedanya Ustaz? Nggih. Yang pertama. Yang kedua Ustaz, kenapa perang tidak selesai-selesai? Karena Nabi Muhammad juga pernah meminta kepada Allah tentang perang ini untuk menghentikan perang, ternyata tidak dikabulkan. Ya itu aja, terima kasih Ustaz. Para bapak, para ibu ingkang saya kula mulyakaken. Minum obat ini. Lah ngoten nggih, karena banyak yang cocok. Oh, datang ke dokter ini karena banyak yang duduk. Itu ikhtiarlah lahir. Ikhtiar lahir pastilah, nggih pasti. Utuh, kula nggih ngoten, ini sering sakit gigi kula. Minum obat nopo ya diminum, itu ikhtiar lahir. Berobat itu tentu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan cara-cara kita berobat, antara lain ruqyah, ngajarkan kita ketika sakit di ruqyah. Antara lain ruqyahnya Rasulullah, bismillah bismillah bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, dibaca 7 kali. Para bapak, para ibu ingkang saya kula muliakan, berusaha secara lahir supaya kita sehat itu juga tuntunan syariat, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan mengabaikan usaha lahir, karena tadi sudah saya sampaikan, para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, la haula wala quwata illa billah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salat, ketika salat itu sudah ditunaikan, fantasyiru fil ardi, menyebar di muka bumi. Jangan salat terus turu, boten, menyebar di muka bumi. Kalau kita sakit datang ke dokter, kalau kita sakit ke apotik. Tapi yang bagus, yang baik, kita sakit gimana? Coba doa dulu kepada Allah, pakai ikhtiar batin. Karena kita punya Allah yang bisa memberikan, yang bisa menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah, para bapak, para ibu ingkang saya kula mulyakaken, coba doa dulu kepada Allah. Doa, minta pertolongan kepada Allah. Setelah itu baru kita ikhtiar lahir. Jangan dibalik. Dokter dhisik, tunguni boten. Bahkan minum obat gak baca bismillah. Lah, ini bukan jamaah Masjid Nurul Iman ini. Jamaah Masjid Nurul Iman itu doa dulu kepada Allah. Ke dokter inggih, nggak ada kesyirikan ke dokter itu, nggak ada. Apa ke dokter kok syirik? Nggak ada. Kita tetap la ilaha illallah. Hati kita tetap kepada Allah, nyembahnya kepada Allah. Nggih. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita sakit, minum obat. Ini ikhtiar. Keyakinan tetap yang memberikan sembuh, yang memberikan kenyang, yang memberikan sehat adalah Allah. Keyakinan jangan kita ubah itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetap itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, kenapa masih terus berlanjut apa yang terjadi di Gaza secara kemanusiaan? Tentulah kita prihatin, tentu kita prihatin. Tapi para bapak, para ibu yang saya kula mulyakaken, ngapunten. Di zaman Rasulullah
juga terjadi kekalahan yang luar biasa. Kenapa? Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Antara lain, yang paling kasat mata, hikmahnya adalah untuk menciptakan para syuhada. Untuk menciptakan para syuhada. Memang kita melihat mereka, kasihan. Tapi panjenengan tahu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kita melihat dengan kacamata kita sebagai sesama umat manusia, mereka dibunuh secara sadis, diserang begini dan begitu. Bapak Ibu, kita melihat dengan kacamata kemanusiaan, kasihan. Tapi panjenengan tahu, mereka yang menjadi syuhada itu, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Orang yang berjuang membela agama Allah, orang yang berjuang menjadi korban dalam membela agama Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan dikira mereka itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Mereka itu mulia di hadapan Allah. Memang tampaknya mati, kasihan, itu perspektif kemanusiaan. Tapi secara teologis, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para bapak, para ibu, nggih ngapunten, panjenengan pirsa, dalam salah satu hadis diaturaken, para syuhada itu nanti di akhirat. Para syuhada, orang-orang yang mati gugur di perang, di medan perang membela agama Allah itu, nggih pangapunten. Kalaupun mereka gugur, kemudian istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatama, Masya Allah, kelak di akhirat ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah, mereka disuruh mau minta apa? Mereka minta mau kembali ke dunia, mau berperang lagi untuk membela agama Allah supaya menjadi syuhada lagi. Saking mulianya orang yang meninggal sebagai syuhada. Bapak Ibu, mohon maaf, perspektif kita memang secara kemanusiaan kita kasihan. Tapi kalau kita kembalikan kepada perspektif teologis kita, mulia mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara Allah untuk memuliakan hambanya. Cara-cara Allah untuk memuliakan hambanya. Makanya mohon maaf, ya bedakan lagi antara perspektif kemanusiaan dengan perspektif teologis. Satu hari Masya Allah kita melihat seperti itu, ya tentulah kita harus ada empati untuk bisa membantu mereka, berbagi dengan mereka. Tapi di sisi lain mereka itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira karena mereka sakit apa, itu justru cara-cara Allah untuk menghapus dosa-dosa mereka, dan itu salah satu cara-cara Allah untuk mengangkat martabat derajat mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif teologis ketuhanan, perspektif ketuhanan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersamaan hidayat Allah, kita ketemu lagi pada bulan depan insya Allah ta'ala. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah kirim, ya Rahman, ya Rahim. Pangapunten Bah, sehat selalu barokah. Alhamdulillah sehat Bah barokah. Alhamdulillah sehat selalu barokah.